Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, Indonesia dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global yang signifikan. Dengan populasi yang besar, sumber daya alam yang kaya, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk meraih status tersebut. Sudah banyak proyeksi lembaga internasional seperti IMF, ADB, dan World Bank menyatakan Indonesia akan menjadi negara top 5 ekonomi dunia pada 2045. Selain itu, pandangan dari jiran Malaysia mengenai ekonomi Indonesia juga terlihat positif. Mereka sebut Indonesia akan jadi kuasa besar dunia, sementara di negara mereka masih sibuk urus perkauman, bahasa, dan sebagainya. Soekarno membawa nasionalisme bangsa Indonesia. Jokowi membawa nasionalisme ekonomi Indonesia. Dan nasionalisme kedua-dua pemimpin ini bersifat antarabangsa. Ada jiwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuasa besar dunia. Tindak tanduk dan gerak kerja mereka semuanya bersifat antarabangsa. Soekarno sudah persiapkan bangsa Indonesia. Dan sekarang Jokowi pula tengah siapkan nasionalisme ekonomi Indonesia. Pemimpin kita tak akan boleh jadikan Malaysia sebagai pemain politik antarabangsa. Sebab kita sendiri pun masih celaru dengan konsep bangsa Malaysia. Kita sendiri pun masih tak jelas dengan identiti negara kita. Kita masih bertelagah isu sekolah, isu bahasa. Hakikatnya, Indonesia sudah semakin jauh ke hadapan. Dan saya risau di manakah kedudukan Malaysia selepas ini. When I come to Indonesia, I become more optimistic. We are Malaysians, so I'm speaking as a Malaysian. The question that some of us are thinking quietly or aloud is whether in the next 10, 20 years Indonesia will get ahead of Malaysia again, whether 20 years from now Malaysians will be migrating to Indonesia to look for work. Tahun 2032, penganalisa ekonomi meramalkan kuasa besar ekonomi dunia akan berada di tangan China. Sekarang seorang tokoh perniagaan China, Jack Ma, dia boleh berniaga satu hari 25 bilion US dollar. Bayangkan kekayaan yang beliau kaut daripada rakyat Amerika untuk balik ke China. Hujahnya bersama dengan forum bersama Bill Clinton. Beliau mengatakan, kami kaya sebab kami tidak berperang. Amerika kaya, tapi 10 tahun lagi uangnya telah dibelanjakan untuk perang dan alat perang. China akan menjadi pemimpin ekonomi, diikuti oleh Amerika, kemudian India, Jepun, Jerman, dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Apa puncanya jadi begini? Di antaranya rakyat negara China bangun melawan rasuah. Perasuah ditembak. Mereka lawan rasuah secara bersungguh. Hong Kong memainkan peranan utama mewujudkan model untuk melawan rasuah. Model Hong Kong ditiru oleh Malaysia. Tapi tirunya tak jadi.
Memang SPRM siasat, tapi bila nak mendakwa dia kena tanya Najib. Inilah yang berlaku. Cekap SPRM menangkap, suruh Isa Samad pakai baju oranye, suruh pengarah air Sabah pakai baju oranye, tapi dakwanya tak ada. Artinya mereka tidak tiru sepenuhnya. Acah-acah ambil sistem Hong Kong, tapi tidak menjalankan kerja-kerja membasmi rasuah seperti di Hong Kong. Indonesia, negara yang begitu teruk ekonominya tahun 60-an. Rasuah bermajalela. Bila kita nak keluar daripada Jakarta ataupun Medan, poket kita ditepuk oleh pegawai kastam. Bapak tinggalnya rupiah ya. Tanda tali silaturahmi. Silaturahmi kepala bapak ya. Artinya kalau ada sedikit uang rupiah mereka minta untuk uang kopi. Ini 15 tahun dulu. Setelah berlaku reformasi, munculnya Bapak Habibie, betulkah pemerintah mereka memperbaiki sistem pemerintahan? KPK-nya terlalu berkuasa, sehingga lebih 7 menteri telah masuk jail. Gubernur berlambak-lambak. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar, amak daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Nah, jadi begitulah pandangan dari jiran Malaysia tentang masa depan Indonesia. Bukan hanya omong kosong dan lembaga asing, tapi sudah diakui oleh orang-orang Malaysia bahwa Indonesia akan jadi kuasa besar dunia.